saya panggil Ustadz aja biar lebih gampang ya. Ustadz Faisal Ali, tentunya ini sudah yang kesekian kali berada di studio Serambi FM ya, dan tentunya ini merupakan satu kehormatan bagi Serambi FM karena Ustadz masih mau datang kemari gitu ya untuk berbagi ilmu bersama kita semuanya. Baik Ustadz, tema kita hari ini adalah marhaban iya Ramadan. Tentunya ilmu tentang Ramadan ini gak akan ada habis-habisnya. Untuk itu Saudara kita dengar dulu opening atau juga mukadimah dari Ustadz Faisal Ali. Silakan Ustadz. Baik, para pemirsa radio Syedaralun, radio Serambi FM yang dirahmati Allah, kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini sudah berada hari yang kedua dari bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Hari pertama sudah kita lalui dengan selamat, dan juga hari kedua dan hari seterusnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disampaikan tema kita hari ini yaitu marhaban ya Ramadan. Setahu yang kami pahami bahwa kata-kata marhaban itu ungkapan kehormatan. Jadi marhaban ini bahasa Arab, itu ungkapannya kalau orang adalah bagi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terkhusus, dan juga kalau hari bagi hari-hari yang terkhusus. Jadi kalau bulan maka bagi bulan-bulan yang terkhusus. Jadi tidak pernah kita dengar misalnya marhaban ya Muharram, marhaban ya Zulqa'dah, tidak pernah. Jadi yang identik sekali dengan marhaban ya Ramadan. Kenapa marhaban ya Ramadan? Tadi karena Ramadan ini yaitu Sayyidus Syuhur. Jadi kebesaran atau pemimpin, keutamaan dari seluruh bulan-bulan yang ada. Kalau seminggu ada satu hari yaitu Sayyidul Ayyam yang kita sebutkan dengan hari Jumat. Jadi kalau bulan yaitu bulan Ramadan. Ya, keistimewaan bulan Ramadan ini sehingga tadi kita panggilkan dia dengan marhaban. Selamat datang tamu yang terhormat, selamat datang tamu yang agung. Tentunya kita sudah begitu paham dan begitu memaklumi tentang keistimewaan bulan Ramadan ini. Antara lain keistimewaan yang Allah janjikan kepada kita dalam hadis kudusinya, yaitu as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas nilai ibadah puasa itu tersendiri. Menunjukkan bahwa ibadah puasa ini sangat istimewa. Dan juga sudah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam hadis Rasulullah, di dalam ayat Allah, dalam ungkapan para ulama yang menunjukkan kepada seluruh umat Islam yang baligh, yang berakal, yang sehat, sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu untuk kita melaksanakan ibadah puasa yang 1 tahun 1 bulan, tergantung harinya dalam bulan itu. Jadi kalau bulan itu kebetulan misalnya 30 hari, ya kita wajib berpuasa 30 hari. Kalau bulan Ramadan itu tahun itu 29, ya wajib kita berpuasa 29 hari. Jadi tidak ada hitungan 30, 29, tapi yang diperintahkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Bulan Ramadan itu. Kebetulan bulan Arab ini tidak ada 28 dan tidak ada 31. Jadi 29 dan 30 kebanyakannya 29.
Juga kita diperintahkan berpuasa itu 1 hari. Dalam satu bulan itu ada 29, pokoknya harinya yang diperintah kepada kita untuk berpuasa. Juga harinya tergantung berapa jam di daerah domisili kita. Jadi kalau misalnya kita di Aceh ini 8 jam untuk kita berpuasa, ya 8 jam lah kita harus berpuasa. Di daerah lain mungkin ada yang 15 jam, ada yang 20 jam, ada juga yang 4 jam. Jadi bermacam, tergantung. Yang penting kita berpuasa pada harinya, tergantung jam yang ada di hari itu sendiri. Jadi ini yang perlu kita pahami supaya bahwa kita tidak memikirkan bahwa 1 hari semalam ini 24 jam kita bagi 2, jangan. Jadi berpuasalah pada harinya, tergantung di mana kita domisili itu sendiri. Jadi kadang-kadang dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini ada yang bisa menambahkan jam kita berpuasa berbanding dengan di daerah kita, bisa juga kadang-kadang mengurangi jam berbanding di daerah kita. Misalnya teman-teman yang dari Jakarta ya pulang ke Aceh, itu akan menambah jam berbuka puasa karena kita imsak lebih duluan di sana, bukanya terakhir telat di sini. Juga kalau kita ke Jakarta ya lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Karena waktu kita berada di Jakarta kita harus mengikuti waktu berbuka puasa yang ada di Jakarta. Jadi urutan yang seperti ini disebutkan 1 bulan, disebutkan harinya, tergantung berapa jamnya. Ini bentuk daripada salah satu tanda keistimewaan puasa itu sendiri. Jadi keistimewaan inilah harus kita respon, harus kita menyahutinya. Bulan puasa ini dengan bagaimana kita mempersiapkan agenda-agenda, schedule yang sehingga tidak terlupakan dalam bulan puasa ini untuk kita lakukan hal-hal yang sangat terbaik. Misalnya kalau di luar bulan puasa mungkin kebanyakan kita banyak aktivitas yang kita lakukan yang juga dalam konteks ibadah, tapi kadang-kadang kurang dalam membaca Al-Quran. Jadi di dalam bulan puasa ini perlu kita atur schedule yang dimana kita harus mencari celah-celah waktu-waktu agar kita mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan puasa ini. Dan juga kita dalam konteks beramal, misalnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat malam, itu juga perlu kita schedulekan. Jadi kalau misalnya malam ini kita melaksanakan 10 yang awal, tarawehnya 20, witirnya 3, mungkin 10 yang kedua kita tambah, witirnya jadi 7. Jadi 10 yang ketiga kita selesaikan witirnya sampai dengan 11. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita programkan, perlu kita buat schedule agar kita tepat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengisi keistimewaan bulan Ramadan ini. Oke, jadi luar biasa nih. Memang harus kita agendakan juga nih Ustadz ya agar bisa lebih teratur gitu ya. Karena dengan ada target atau kita agendakan, kita jadi lebih semangat juga Ustadz ya. Nah tentunya kita harus tahu juga nih impactnya kita melakukan hal tersebut Ustadz. Sebenarnya yang Ustadz katakan tadi keistimewaan di bulan Ramadan. Mungkin udah banyak yang tahu Ramadan penuh berkah, Ramadan di bulan ampunan dan sebagainya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan lagi Ustadz kenapa Ramadan itu begitu istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Yang lain keistimewaan bulan Ramadan ini, kalau di luar bulan Ramadan ibadah sunnah yang kita lakukan yaitu diberikan pahala oleh Allah dengan kadar sunnah. Jadi kalau di dalam bulan Ramadan ini ibadah sunnah yang kita lakukan itu diberikan pahala oleh Allah bagaikan ibadah wajib yang kita lakukan. Itu bentuk keistimewaannya. Dan keistimewaan yang lain antara lain di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Dan ada di dalam bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Jadi banyak sekali
keistimewaan yang Allah janjikan, yang Allah sediakan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini. Tapi keistimewaan itu, keberkahan itu, keagungan itu tidak akan ada arti apabila kita sebagai manusia ini tidak menyahutin, tidak mengagungkan dia dengan amal-amal saleh. Makanya tadi kita sebutkan, insya Allah dari sekian banyak aktivitas kita yang Allah berikan waktu kepada kita 24 jam ini, apabila kita skedulkan yang baik, ada waktu kita untuk beristirahat, ada waktu kita untuk mencari nafkah, ada waktu kita pergi untuk melayani masyarakat, ada waktu kita untuk beribadah, ada waktu kita untuk salat jamaah, ada waktu kita untuk baca Al-Quran, semuanya akan terlaksana dengan yang baik. Yang penting waktu itu kita atur dengan yang sedemikian rupa. Jadi ini belajar untuk memanage waktu juga ya Ustaz ya, bagaimana kita bisa meraih dunia dan akhirat gitu ya. Dan Ustaz, ini kan kita apalagi kalau umur-umur yang sudah lanjut gitu, bukan sekali dua kali bertemu dengan Ramadan. Dan kalau kita melihat Ramadan ini adalah bulan untuk memperbaiki diri juga, bulan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Tapi kalau kita melihat kenyataannya, udah ketemu bulan Ramadan tapi masih juga kayak begitu aja, bahkan mungkin lebih parah lagi. Nah Ustadz, bagaimana caranya agar kita di saat seperti ini, kita alhamdulillah dikasih waktu sama Allah, sudah bertemu dengan bulan Ramadan, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi? Apa saja yang harus kita lakukan Ustadz? Pertama, salah satu yang membuat kita ini dari hari ke hari bertambah baik, kita harus mendekatkan diri kita dengan orang yang baik. Itu. Jadi itu hal yang mutlak sekali. Betul. Karena berteman, berkawan dengan orang yang baik bagaikan kita yaitu melewatin toko yang menjual parfum. Sekalipun kita tidak masuk, yang namun percikan wangi itu akan terasa di tubuh kita. Jadi kalau kita pergi ke tempat yang baunya tidak enak, maka juga sama seperti itu. Baunya yang tidak baik akan terasa juga di tubuh kita. Jadi itu hal yang pertama. Jadi insya Allah dengan sebab kita berteman, bergaul, dekat dengan orang-orang yang baik, jadi lambat laun kita akan menjadi orang yang baik. Kan kebaikan yang ada pada teman itu akan tertular kepada kita. Karena ada hadis mengatakan, ada yang menyatakan bahwa itu hadis al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bisa dilihat dari sisi bagaimana keadaan dia seseorang itu, di keadaan temannya. Jadi kalau seseorang berkawan kepada temannya, sedangkan kita tidak tahu pekerjaannya apa, perbuatannya apa, yang kita tahu temannya perbuatannya ini, maka teman yang dia ini bisa kita tebak juga bahwa dekat kepada seseorang itu yang lain. Memang lumrah dalam kehidupan kita, di mana-mana kalau kita di luar bulan puasa ataupun di dalam bulan puasa, nanti sesudah salat taraweh di warung-warung kopi, nanti bisa kita lihat grup silaturahim itu bisa kita lihat. Jadi kalau memang para politikus itu mejanya para politikus semuanya gitu. Kan. Jadi kalau teman-teman yang hobinya misalnya olahraga, di grupnya grup olahraga di situ, itu pasti semuanya. Jadi makanya almaru ala dini khalilihi. Untuk melihat pekerjaan seseorang, hobi seseorang, lihatlah kepada temannya. Dan itu pasti akan kita ketahuan walaupun tidak 100%, tapi mendekati itu ya. Jadi tadi ditanyakan bagaimana konsep tip bagi kita bahwa agar terus lebih baik dalam kehidupan kita ini, tergantung dengan terus penambahan usia yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu konsepnya adalah berkawanlah dengan orang yang baik. Kita mendekati orang yang baik, yang selalu membimbing kita, yang selalu menasehatin kita, yang sayang kepada kita. Yang sebenarnya orang yang sayang kepada kita inilah orang yang selalu membimbing kita. Itu yang betul-betul sayang. Tapi kalau orang yang
terus menjerumus kita, terus orang yang menjauhkan kita kepada Allah, itu tanda bukan teman yang sayang, bukan teman yang betul-betul cinta ataupun sayang kepada kita di dalam dunia ini. Ya, jadi kalau dia betul mengatakan saya begitu berkawan sama kamu, saya akan terus, pasti dia akan mengarahkan kita kepada hal yang baik, insya Allah. Kalau selama ini misalnya kadang-kadang salatnya agak terlambat, dia mengingatkan, ayo kita salat. Bulan puasa ini di mana bulan kita tempat kembali kepada Allah, tempat kita mengadu kepada Allah dalam segala sesuatu persoalan kita. Dan itu memang sudah Allah ingatkan kepada kita, ya. Jadi doa orang yang berpuasa itu mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didengar. Kalau didengar apapun Allah dengar, tapi ini diterima, diijabahkan, dikabulkan. Yang penting tadi kita berdoa betul-betul dengan sepenuh hati, dengan berharap Allah meridai dan Allah mengabulkan apa yang kita doakan itu sendiri. Iya, jadi luar biasa Ustadz ya, apalagi mumpung di bulan Ramadan Ustadz ya. Jadi kayak Ustadz Bang katakan tadi, bahwa semua pahalanya tuh bakal dilipat gandakan. Yang sunat jadi yang wajib. Yang wajib apalagi ya Ustadz ya. Masya Allah. Oke, baik, untuk Anda Syudaralon yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau di 0811689220 dan juga WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam dialog interaktif Serambi Spiritual, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Point two.